ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu dogma. Hah? Nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini langsung aja saya akan bahas statement dari Denny Sumargo ya guys ya. Yang mana dia adalah seorang Kristen, tapi pemikirannya kok kayak mualaf ya guys ya. Ya potensi sih sebenarnya, dia ini potensi jadi mualaf karena ternyata dia tidak tahu tentang jaminan keselamatan yang ada di dalam Kristen. Nah, kita akan lihat aja, dan saya sebenarnya membahas ini bukan untuk mau menjatuhkan Mas Denny Sumargo, tapi rencana saya adalah saya ingin meluruskan pemikiran Mas Denny Sumargo, dan juga kalau mau saya bimbing belajar kebenaran Kristen yang utuh, ya monggo dihubungi saya. Ada Instagram, juga ada YouTube. Saya tawarkan diri aja sebelum nanti terlambat. Ternyata yang dipikir, apa yang dipegang adalah benar padahal keliru. Nah, kita langsung aja bahas ya guys ya, soal apa yang disampaikan oleh Mas Denny Sumargo. Langsung aja kita bahas. Gue baca dalam satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada bro. Kan saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, itu dogma. Nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oke. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. Betul. Ya, di situ dia mengatakan bahwa tidak ada namanya jaminan keselamatan di dalam Kristen. Dan jaminan keselamatan itu hanyalah omong kosong menurut dia. Nah, barang ini kita harus lurusin guys, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena faktanya memang di dalam Kristen itu jelas-jelas ada jaminan keselamatan. Dan ini yang kita harus tahu. Sebagai seorang Kristen yang baik, kita percaya ada yang namanya jaminan keselamatan. Kalau di agama lain kan mudah-mudahan ya, dalam Kristen itu pasti guys. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Statement yang kita harus garis bawahi, bahwa tidak akan binasa. Barang siapa memperoleh hidup kekal itu pasti akan selamat. Dikatakan di situ pasti, bukan mudah-mudahan. Dan juga bahkan tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan Yesus sendiri. Jika kita percaya pada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan pasti dijamin oleh Yesus Kristus Allah kita. Jadi kalau dibilang, nggak ada yang namanya jaminan keselamatan. Di dalam Kristen nggak ada yang namanya keselamatan itu hanya setengah-setengah dan lain-lain. Itu jelas keliru. Jadi kok bisa Denny Sumargo ini dia sudah Kristen tapi masih ragu dengan keselamatannya? Mari belajar Alkitab lagi dengan saya Mas Denny. Ini saya tawarkan, nggak perlu biaya, gratis, tis. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, nih perhatikan, setiap orang yang apa? Yang percaya kepadanya, nyanya di sini adalah percaya kepada Kristus Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini jelas dikatakan barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada keraguan-raguan dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ini yang penting harus dipahami oleh Mas Denny Sumargo.
Kasihan sebenarnya itu si pesulap merah itu. Dia ingin mendengar kebenaran yang berasal dari Mas Denny yang adalah saksi Kristus. Malah tidak dijelasin yang benar, malah dijelasin yang keliru tentang Kristen. Sebenarnya itu momentum bagus. Siapa tahu di situ pesulap merah dia sadar, oh ternyata keselamatan hanya dalam Yesus saja. Kan sayang banget tuh pada akhirnya dia plongo-plongo. Oh gitu ya. Jadi sama aja dong sama agama saya. Tuh kan. Coba jelaskan sebenar-benarnya tentang Kristen. Siapa tahu dia mau belajar kan gitu. Siapa tahu nanti ada kesempatan saya juga untuk ngajar pesulap merah atau mengajar Mas Denny Sumargo. Itu kan mantap gitu loh. Daripada belum tahu tapi banyak bicara, nanti keliru gitu loh. Kita lanjut ya. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat, perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah adalah ingin menyelamatkan kita dan tidak bisa dikatakan di situ, tidak ada yang bisa memisahkan baik yang ada di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dimanapun makhluk lain dan lain-lain, semuanya tidak bisa melepaskan kasih Allah dengan kita, umatnya yang akan diselamatkannya. Jadi ini dari 3 ayat ini aja udah pasti jaminan keselamatan itu ada. Bukan mudah-mudahan Mas Denny Sumargo. Jadi mari belajar dengan baik dalam hal ini. Dan yang lebih aneh lagi seperti yang dia katakan bahwa sebenarnya kalau mau selamat ya lu ikutin jalan itu dan lu perbaiki jalan lu, hidup lu. Dan di situ pun 50-50 lu selamat. Bisa selamat, bisa enggak. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Nggak ada, brother. Nah, ini ajaran dari mana? Ini tidak pernah diajarkan di dalam Kristen. Sama sekali nggak pernah. Kita coba akan bahas mengenai jalan yang dimaksud dengan Mas Denny Sumargo ini ya. Dalam Yohanes 14 ayat 5-6, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Nah, akulah jalan di sini maksudnya jalan apa? Maksudnya adalah jalan menuju ke Bapa, ke hidup kekal, ke surga. Seperti yang bilang Yesus. Karena Yesus bilang kamu akan bersama-sama dengan aku di surga. Kemudian murid-muridnya bilang, loh gimana mau ke sana jalannya saya nggak tahu. Dan Yesus bilang aku jalannya aku ini jalan lah. Terus kalau jalan itu diperbaiki, masa Yesus yang adalah jalan keselamatan diperbaiki jalannya? Oke, kalau begitu hidup kita yang kita perbaiki. Berarti kita jalan selamatnya melalui perbuatan baik kita. Dan itu berarti jalannya bukan Yesus, jalannya adalah kita. Bener nggak? Karena di sini dibilang jalannya itu Yesus. Believe in Christ, percaya kepada Yesus, itulah jalan menuju hidup kekal. Jadi kalau masih lagi bilang bahwa melalui perbuatan baik saya, maka jalannya sebenarnya bukan Yesus, tapi saya jalan menuju surga. Iya kan? Dan inilah yang tidak Mas Denny tahu dan Mas Denny Sumargo harus belajar ini. Bahwa jalan keselamatan melalui Yesus. Percaya pada Yesus, bukan melalui diri kita dalam berbuat baik. Oke? Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dibilang ya. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Perhatikan, bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita sehingga kita bisa diselamatkan. Karena di sini dibilang karena kasih karunia, karunia yang dari Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Paham ya di sini ya? Jadi kalau dibilang ya perbaiki kelakuanmu supaya kamu masuk surga dan itu masih 50-50, enggak dong. Karena nggak ada andil sama sekali perbuatan kita menyelamatkan kita. Dan bahkan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, keselamatan dalam Kristen itu bukan mudah-mudahan, bukan 50-50.
tetapi 100% pasti masuk surga. Ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Inilah Kristen sejati, bukan Kristen KTP. Kalau Kristen KTP ya bingung-bingung gitu loh. Karena tidak mau mengenal Allah yang sejati dan Kristus yang Juru Selamat kita. Dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi keselamatan dalam Kristen bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ini yang harus dipatenkan, dimateraikan dalam setiap hati dan pikiran kita. Supaya kita tahu bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena Kristus yang menyalibkan dirinya, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Itulah kenapa iman, percaya dalam karya Yesus inilah yang menyelamatkan. Yang lebih parah lagi dari Mas Denny Sumargo adalah dia berani mengatakan bahwa di dalam Alkitabnya orang Kristen itu tidak ada jaminan keselamatan. Justru dikatakan di situ kalau kamu tidak memperbaiki kelakuanmu, kamu tidak bisa masuk surga. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Nah, saya tanya sekarang, di ayat mana, pasal berapa, dan juga di dalam kitab yang mana ada statement itu? Karena dari awal sampai akhir nggak ada statement yang bilang bahwa kamu perbaiki kelakuanmu maka kamu akan selamat. Nggak ada. Bahkan dikatakan tadi yang kita bahas bahwa bukan karena perbuatan baik kamu diselamatkan, tapi karena kasih karunia Allah. Jadi pola pikirnya harus dibalik. Bukan berbuat baik supaya masuk surga, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Kristus, maka kita wajib berbuat baik. Oke, paham. Ini perbedaannya. Surga. Jadi orang berbuat baik itu ada maunya supaya dia masuk surga. Bener kan? Tapi dalam Kristen beda. Kamu sudah diselamatkan, so you must love your neighbor, your enemy. Jadi semua ini penting untuk kita tahu bahwa karena Kristus menyelamatkan kita, maka kita harus berbuat baik karena kita juga mengasihi Allah kita. Begitu, motivasinya lain. Dalam Roma dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini ibadah yang sejati, menyerahkan hidupnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Kita harus berproses. Ketika kita telah diselamatkan, kita berproses, terus belajar berbuat baik, karena kita ingin bersyukur, berterima kasih pada Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka semua perbuatan baik saya ini bukti bahwa saya mengasihi Engkau Tuhan. Ini yang penting. Jadi bukan berbuat baik karena ada maunya, cuy, tapi berbuat baik karena kita bersyukur, karena kita telah diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Dari semua pembahasan ini, bagian mana yang mengatakan bahwa dalam Kristen itu 50-50 keselamatannya? Bagian mana ayat menyatakan bahwa perbaiki dulu kelakuanmu supaya kamu masuk surga? Di mana? Tidak ada, Mas Denny Sumargo. Sekali lagi saya mengatakan ini bukan untuk menyerang Mas Denny. Saya buat video ini supaya semua orang yang salah paham dengan videonya Mas itu bisa berpikir dengan baik. Karena jutaan orang yang nonton video tersebut dan kemudian dia mendapat konsumsi tentang kekristenan yang salah. Ya, saya tahu penonton saya nggak sebanyak itu. Setidaknya berapapun penonton saya, setidaknya mereka boleh paham akan kebenaran. Karena saya yakin yang banyak belum tentu benar. Iya kan? Ya, saya menawarkan diri juga. Kalau mau belajar tentang Alkitab, monggo, dipersilahkan. Saya akan ajari dengan senang hati. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.